Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Seperti yang sudah kita alami sejak kuartal pertama 2020 ini, kita menyaksikan dengan jelas bahwa dampak virus COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. IMF dalam laporannya memperkirakan bahwa ekonomi dunia diperkirakan akan merosot minus 4,9% di sepanjang 2020, di mana pertumbuhan negara maju diperkirakan akan minus 8% dan negara berkembang diproyeksi minus 3%. Secara kawasan, untuk negara berkembang di Asia, pertumbuhan ekonomi diproyeksi minus 8%. Dari angka tersebut, IMF memproyeksikan ekonomi Tiongkok masih tumbuh positif 1%, sementara India minus 4,5%, dan ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam secara keseluruhan minus 2%. Tentunya kita cukup optimistis bahwa perekonomian akan lebih baik ke depannya. Meskipun seperti perkiraan dari IMF yang tadi dipaparkan, perekonomian masih harus mengalami tantangan yang cukup berat tahun ini. Hari ke hari, masyarakat secara keseluruhan menantikan bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini akan bergulir ke depannya. Cukup banyak yang optimistis bahwa pada akhirnya ekonomi akan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, tentunya di tengah-tengah proses pemulihan ekonomi tersebut, banyak yang bertanya-tanya akan seperti apa jalan proses pemulihan ekonomi yang akan terjadi. Di awal pandemi, cukup banyak skenario perbaikan ekonomi yang dilontarkan. Yang pertama, pola perbaikan berbentuk huruf V, di mana penurunan kondisi perekonomian akan diikuti oleh perbaikan ekonomi yang cepat. Lalu ada pola perbaikan ekonomi berbentuk huruf W, di mana perekonomian akan mengalami penurunan sebanyak 2 kali, yang diselingi dengan perbaikan di antara dua penurunan tersebut, sebelum akhirnya perekonomian dapat pulih secara penuh seperti sedia kala. Selain itu, ada juga pola perbaikan berbentuk huruf U, di mana ekonomi akan terjerembab dalam kondisi yang cukup lemah dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, sebelum akhirnya bisa keluar dan kembali ke kondisi seperti sedia kala. Namun, akhir-akhir ini mulai hangat diperbincangkan mengenai pola perbaikan berbentuk huruf K, di mana yang artinya ekonomi turun dan ketika kembali akan terpecah menjadi dua arah. Satu arah yang naik adalah perusahaan teknologi, perusahaan besar, orang-orang kaya karena harga-harga saham naik, dan pekerja kantor. Sementara arah yang turun adalah perusahaan siklikal, perusahaan skala menengah, dan buruh yang terutama mengandalkan pertemuan fisik dalam menjalankan kerjanya. Selanjutnya, memang akan terjadi konvergensi dari kondisi ekstrim saat ini, dan nampaknya konvergensi itu tetap lebih berpihak pada posisi yang saat ini diuntungkan dibandingkan dengan yang posisinya dirugikan. Pemahaman akan kerangka pola perbaikan berbentuk huruf K bisa membantu kita dalam membentuk portofolio investasi yang kita miliki. Pola perbaikan seperti ini memberikan kita petunjuk untuk mendiversifikasi penempatan pada saham-saham dari perusahaan di negara maju, khususnya saham-saham teknologi, untuk memberikan nilai tambah ke dalam portofolio yang kita miliki. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai skenario perbaikan ekonomi berbentuk huruf K. Semoga bermanfaat dan salam investasi.